Banyak orang mengira perdagangan internasional itu sederhana. Beli barang di luar, kirim ke Indonesia, bayar pajak, selesai. Tapi, pernahkah kalian berpikir bagaimana sekolah bisa mendapatkan alat peraga canggih dari luar negeri tanpa bangkrut? Atau bagaimana industri kita bisa bertahan di tengah gempuran produk global? Jawabannya bukan sekedar untung-untungan. Ada sebuah instrumen kebijakan bernama pembebasan bea masuk. Sebuah privilege yang diberikan negara bukan untuk memanjakan, tapi untuk menggerakkan roda ekonomi yang lebih besar. Jadi, apa sebenarnya bea masuk itu? Secara teknis, ini adalah pungutan negara atas barang impor untuk dipakai. Betul, tapi ingat, kewajiban bayar itu bukan saat barang cuma numpang lewat di pelabuhan, tapi saat barang tersebut resmi diimpor untuk dipakai di wilayah pabean kita. Dan wilayah pabean kita itu sangat luas, mencakup darat, laut, hingga udara, termasuk zona ekonomi eksklusif. Nah, pemerintah memberikan fasilitas, ada yang namanya pembebasan bersyarat. Artinya, bea masuknya digratiskan, tapi ada syaratnya, yaitu barang harus dipakai sesuai tujuan awal dan gak boleh dipindah tangankan sembarangan dalam waktu tertentu. Kebijakan ini gak statis. Baru-baru ini muncul PMK nomor 32 tahun 2024. Ini bukan sekedar hanya ganti angka dari peraturan tahun 2007, tapi langkah adaptif pemerintah untuk mendukung teknologi pencegahan penyemaran lingkungan. Intinya, penyederhanaan proses bisnis dan kepastian hukum. Negara ingin industri kita berkembang tanpa terbebani biaya alat pencegah polusi yang mahal. Bukan cuma soal lingkungan, barang untuk pendidikan, penelitian, hingga bantuan sosial juga masuk ke dalam daftar istimewa ini. Tentu, gratisan ini dijaga sangat ketat. Ada namanya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC sebagai garda terdepan di bawah Kementerian Keuangan. Mereka nggak sendirian, ada Kementerian Perdagangan yang mengatur izinnya, kepolisian dan kejaksaan jika ada yang coba-coba menyelundup, hingga pengadilan negeri kalau sampai terjadi pelanggaran hukum. Pada akhirnya, pembebasan bea masuk bukan tentang memberikan barang masuk secara cuma-cuma. Ini tentang strategi. Sebuah instrumen agar pendidikan kita lebih maju, industri kita lebih hijau, dan ekonomi kita lebih stabil. Karena kadang, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, negara harus tahu kapan harus melepaskan pungutannya. Saya, Fauzan Kamil, dan rekan saya, Aina, dan inilah sisi lain dari kedaulatan pabean kita.